Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Disa Fitri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498 Saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. Baik, langsung saja untuk tugas 2-nya, yaitu perhatikan Entity Relationship Diagram atau ERD berikut yang berisi daftar admin, ID data, ID admin, ID dokter, memberikan data, administrator, waktu jaga, ID admin, waktu jaga, nama admin, melayani daftar, ID admin, ID pasien, melakukan pasien, alamat pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, diperiksa pasien dokter, lalu waktu periksa, resep, ID pasien, ID dokter, ID, memeriksa dokter, ada spesialis, waktu kerja, nomor KTP, alamat dokter, ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, menyimpan data. Tugas 2 untuk praktikum 2-nya yaitu silakan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM berdasarkan entity relationship diagram di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Baik, langsung saja. Ini adalah perintah yang akan dijalankan untuk tugas praktikum 2 mata kuliah basis data. Baik, langsung saja. Oke, yang pertama saya sudah mendownload exam ini dengan versi 3.3.0. Lalu sini sudah saya start yang Apache dan MySQL-nya. Lalu saya login ke PHP MyAdmin dengan localhost port 8080. Pertama kita buat basis datanya. Basis datanya saya buat rumah sakit. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Kita klik. Oke, tadi sudah diklik tabel rumah sakit. Kita buat create tabel. Pasien. Untuk pasien. ID. Ini atributnya ada ID pasien, int. Ini kita jadikan sebagai primary key auto increment. Oke, lalu kita masukkan nama pasien dengan varchar 30. Lalu nama pasien dengan varchar 30, koma, lalu jenis, maksudnya alamat pasien dengan varchar 100 sesuai dengan panduan di modul. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Ada L dan P, laki-laki dan perempuan. Oke. Ini coba kita kirim. Nah, ini tadi sudah saya kirim. Mohon maaf tadi videonya kok terpotong. Oke. Sekarang kita membuat tabel dokter. Oke, sekarang kita membuat tabel dokter. Oke. Tabel dokter. ID yang pertama ada ID dokter dengan int sama dengan 3. Lalu langsung primary key auto increment. Ini koma. Lalu yang kedua ada nama dokter varchar 30. Terus ada alamat
dokter, enggak, alamat dokter dengan varchar, varchar sama dengan 100, lalu ada nomor HP, and sama dengan 15, waktunya varchar 15, lalu ada waktu kerja. Oke, waktu kerja dengan varchar sama dengan waktu kerja varcharnya sama dengan 100, lalu ada spesialis dengan varchar sama dengan 15, lalu ada tanggal lahir date. Ini sekarang coba kita kirim. Nah, ini tadi sudah saya kirim, lalu sudah berhasil membuat tabel dokter. Sekarang kita buat lagi tabel untuk pasien dokter. Oke, kita buat tabel untuk pasien dokter. Pertama, create table, itu pasien dokter. Yang pertama ada ID, and sama dengan 3. Ini sebagai primary key, auto increment. Lalu ada ID dokter dengan int sama dengan 3 juga. Sekarang ada ID pasien dengan int sama dengan 3 juga. 3. Lalu ada waktu periksa date. Lalu yang terakhir ada resep varchar dengan 100. Sekarang coba kita kirim. Oke, ini yang tabel pasien dokter sudah jadi. Sekarang kita ke SQL. Maksudnya kita cek pasien, tadi saya lupa untuk memasukkan nama-nama pasien. Sekarang kita coba tambahkan data-data pasiennya. Data pasiennya kita tambahkan. Tadi saya sudah klik tambahkan. Yang pertama ID-nya misalkan 2, lalu namanya misalkan Susilo, alamatnya jalan. Misalkan ini alamat Jalan Bungkul nomor 4, Jakarta. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita kirim. Ini kita ulang ya, kita tambahkan. Yang pertama, misalkan ID-nya 2, lalu namanya Susilo, alamatnya Jalan Bungkul nomor 4, Jakarta. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Kita kirim. Oke, ini sudah masuk. Coba kita jelajahi. Oke, sekarang kita tambahkan lagi. Kita tambahkan untuk pasien selanjutnya. Misalkan ID-nya yang itu 3, namanya Poppy. Alamatnya Jalan Mawar nomor 1, Bekasi. Jenis kelaminnya perempuan. Kita kirim. Oke, ini sudah masuk. Coba kita cek lagi. Oke, ini sudah ada yang ID pasien 3, Poppy, alamatnya ini, jenis kelamin. Sekarang kita tambahkan lagi. Oke, yang keempat. ID keempat namanya Bunga. Lalu alamatnya Jalan Merdeka, Jakarta. Jenis kelaminnya perempuan. Kita kirim.
Oke, ini sudah ada, kita cek dulu. Oke, ini sudah ada bunga Jalan Merdeka Jakarta. Sekarang kita tambahkan lagi. Oke, ID yang nomor 5. Nama Mirna. Alamatnya yaitu Jalan Jakarta nomor 23. Jenis kelamin perempuan. Kita kirim. Oke, ini sudah ada SQL-nya. Sekarang kita coba cek lagi di jelajahi yang ini. Oke, ini sudah ada Mirna. Coba kita tambahkan satu lagi. ID-nya nomor 6. Misalkan namanya Dania. Terus alamatnya Jalan Melati, Bekasi. Terus jenis kelaminnya perempuan, kita kirim. Oke, ini sudah ada, kita coba cek di jelajah ini. Oke, 2, 3, 4, 5, 6 Susilo, Poppy, Bunga, Mirna, Dania, L, PPPO, kebanyakan perempuan. Oke, kita buat SQL. Sekarang kita buat tabel yang daftar. Kita buat tabel. Kita buat tabel di sini. Rumah sakit yang baru. Oke, sekarang kita buat tabel baru. Oke, tadi saya sudah klik new tabel. Mohon maaf, videonya banyak kepotong karena sinyal saya agak lama, jadi videonya dijeda-jeda. Kita klik SQL. Oke, sekarang kita buat tabel daftar. Create table daftar. Oke, yang pertama ada ID daftar dengan int sama dengan 3. Primary, kemana primary? Primary. Memiliki auto increment. Oke, yang kedua ada ID pasien int sama dengan 3. Lalu ada ID admin int sama dengan 3 juga. Oke, coba kita kirim. Sekarang kita kirim. Oke, ini tabel daftar sudah dibuat. Sekarang kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel administrator. Oke, create table administrator. Yang pertama ada ID admin dengan int sama dengan 3. Lalu yang kedua ada nama admin dengan varchar sama dengan 30. Yang terakhir ada waktu jaga dengan varchar varcharnya yaitu 100. Sekarang coba kita kirim. Oke, ini sudah berhasil membuat tabel
tabel administrator. Sekarang kita buat lagi tabel yang baru, yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu tabel dokter admin. Oke, kita ketik di SQL-nya. SQL-nya yang pertama, create table untuk dokter admin. Dokter admin. Yang pertama ada ID data dengan int dengan 3. Ini primary mana primary key auto increment. Yang kedua ada ID dokter dengan int-nya sama yaitu 3. Dan yang terakhir ada ID admin dengan int sama 3 juga. Oke, sekarang kita kirim. Oke, ini tabel yang terakhir yaitu tabel dokter admin sudah berhasil dibuat. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Oke, sekarang kita tentukan indeksnya terlebih dahulu. Yang pertama ada pasien. Kita klik struktur. Kita menentukan indeks pada pasien. Indeks pada tabel pasien adalah yang ini, ID pasien, kita jadikan indeks. Oke. Oke, ini sudah dijadikan indeks. Terus sekarang kedua kita menentukan indeks pada tabel daftar. Pada tabel daftar. Pada tabel daftar itu indeksnya adalah ID pasien dan ini ID pasien sudah jadi indeks. Sekarang satu lagi ID admin juga kita jadikan indeks. Nah, ini sudah ID pasien dan ID admin sudah menjadi indeks. Sekarang kita menentukan indeks pada tabel administrator. Klik struktur. Nah, kita jadikan ini ID admin. Indeksnya itu ini pada ID admin. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita ke dokter admin. Oke, dokter admin ID-nya itu ID dokter dan ID indeksnya adalah ID dokter dan ID admin. Sama, kita ubah dulu. Indeks. Oke. Satu lagi yang ID admin. Oke, ini sudah. Kita cek sebentar. Oke, sekarang kita menentukan indeks pada dokter. Struktur. Oke. Indeksnya adalah ID dokter. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang yang terakhir adalah pada tabel pasien dokter. Oke, struktur ada ID dokter dan ID pasien. Indeksnya adalah ID dokter dan ID pasien. Pertama, kita membuat indeks ID dokter. Oke, satu lagi indeks ID pasien. Oke, sekarang kita lihat desainer. Oke, ini ada, kita samakan seperti yang dicontoh yang di modul. Sekarang ada admin. Lalu ada administrator sini. Lalu ada data. Oke, sekarang kita create relationship dari ID pasien di sini sampai ke ID pasien sini. Segini agar jika ada perubahan pada data maka semuanya akan berubah.
Oke. Oke, tadi apa ya? Sekarang coba kita simpan halaman dengan nama IADRS. Oke, tadi saya sudah mencoba untuk menyimpan halamannya dengan nama IADRS. Sekarang kita membuat relationship lagi dari ID admin di daftar ke ID admin di administrator. Cascade. Ini juga sama. Oke, ini kita rapihkan pasien ini. Kita buat relationship dari administrator dari sini ke sini. Oke. Dokter ini. Oke, sekarang kita membuat relationship lain, yaitu dari ID admin di administrator. Jadi ID admin di administrator ke ID admin di dokter admin. Oke. Oke. Sekarang kita membuat relationship lagi dari ID dokter di sini ke ID dokter di dokter admin. Oke. Ini juga sama. Oke. Oke. Oke, sekarang kita buat relationship ID dokter dari dokter ke pasien dokter. ID dokter di dokter ke ID dokter di pasien dokter. Oke. 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 Ya, sekarang relationship yang terakhir yaitu ID pasien dari pasien ke pasien dokter. Relationship ID pasien sama ID pasien sini. Oke, sekarang kita coba simpan halaman namanya IADRS. Oke. Sudah. Oke, jadi pasien akan melakukan pendaftaran dengan memberikan ID pasien, lalu dari pendaftaran ini data pendaftaran akan diberikan ke admin akan memberikan data pasien ID admin kepada dokter lalu dokter akan memeriksa pasien. Jadi pasien akan melakukan pendaftaran atau mendaftar dengan memberikan ID pasien, lalu administrator akan memberikan admin akan memberikan data kepada dokter, lalu dokter akan memeriksa ID pasien lalu memeriksa pasien tersebut. Kita lihat. Nah, sekarang kita coba lihat, tadi ini adalah tabel administratornya. Karena tadi saya sudah selesai membuat IADRS atau tabel final database rumah sakit, maka sekarang kita lanjutkan untuk melakukan pengisian data menggunakan DML atau data manipulation language. Yang pertama, akan coba perintah insert, yaitu perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel. Kita bisa menggunakan PHP My Admin atau CMD. Saya di sini saya akan menggunakan PHP My Admin saja. Kita klik tabel pasien. Nah, kita klik ini menu insert dalam panel itu insert, tapi di sini pengaturannya bahasa Indonesia, jadi sama saja ini tambahkan. Kita klik. Nah, misalkan kita tambahkan ID-nya 1 dengan nama saya mengikuti panduan yang ada pada BMP. Cukup dulu alamatnya Jalan Office Haji nomor 35 Jakarta. Ini sekalinya laki-laki sudah diisi, coba kita kirim. Nah, ini adalah perintah DML, perintah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Ini adalah SQL-nya. Nah, kita lihat di sini, di jelajah. Benar, sudah masuk. Nah, ini sudah ada ya. Ini data yang baru saja saya masukkan dengan menggunakan perintah insert pada DML atau data manipulation language, yaitu dengan ID pasien 1, nama pasien ini Joko Widodo, alamat pasiennya Jalan Pakai Saji nomor 35 Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki. Lalu, sekarang kita coba perintah tag dan mengubah namanya. Mengubah namanya. Bukan namanya. Dan seperti ini. Kirim. Nah, ini sudah update. Lalu karena ini sudah saya coba melakukan perintah DML yang insert di sini PHP admin. Lalu berikutnya saya akan mencoba melakukan perintah lainnya dengan menggunakan MariaDB. Saya langsung lewat ini. Saya langsung klik ini shell. Nah, kita ketik MySQL terus root. Enter. Sekarang kita coba untuk memunculkan database-nya dulu. Show database.
Untuk Nah, ini database yang tadi kita buat, yang tadi saya buat sudah ada, yaitu ini database rumah sakit. Sekarang kita gunakan database yang tadi kita buat, use database, use rumah sakit, klik enter. Oke, sekarang kita gunakan perintah show table, enter. Oke, ini tabel yang ada sudah tabel yang ada sudah sama ya, tabel di database rumah sakit ini ada administrator, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, coba kita lihat di sini di rumah sakit. Nah, ini sudah sama ya, ada administrator, dokter admin, pasien, dokter. Lalu selanjutnya, sekarang kita menggunakan perintah select, yaitu untuk memanggil atau menampilkan data. Select from pasien. Oke, ini database dari tabel pasien ada nomor 1, kita samakan di sini. Nah, yang tadi kita samakan ya, nomor 6 ada Dania, Mirna, lalu ada Bunga, Poppy, Susilo, dan Joko Widodo. Ini sudah sama. Ada nomor 1, ID pasien nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama pasien ada Joko Widodo, Susilo, Poppy, Bunga, Mirna, dan Dania. Lalu alamatnya yaitu yang pertama Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta, jenis kelamin laki-laki, ya Susilo. Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki, Poppy dengan dengan alamat Jalan Mawar nomor 1 dari Bekasi dengan jenis kelamin perempuan. Lalu ada Bunga, Jalan Merdeka Jakarta, jenis kelamin perempuan. Ada Mirna, alamatnya Jalan Jakarta nomor 23, jenis kelamin perempuan. Dan ada Dania, alamat Jalan Melati Bekasi, jenis kelamin perempuan. Sekarang kita akan coba perintah select bersyarat, yaitu kita ketik select nama. Lalu saya akan coba ini select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin sama dengan kita akan coba memanggil yang jenis kelaminnya perempuan. Kita klik enter. Oke, ini sudah sama ya. Yang ini yang jenis kelamin perempuan ada 1, 2, 3, 4, yaitu Poppy, Bunga, Mirna, dan Dania. Ini sudah betul. Sekarang kita coba select bersyarat untuk memanggil ya pasien yang jenis kelaminnya laki-laki. Ini kita salin saja. Jenis kelaminnya kita ganti. Kita klik enter. Oke, ini yang jenis kelaminnya laki-laki hanya ada Joko Widodo dan Susilo, itu ID 1 dan ID 2. Ini sudah betul berarti ya. Oke, sekarang misalkan kita akan membuat insert, menambahkan data pada tabel dokter. Ini, sekarang coba kita ketik, kita tambahkan. Kita tambahkan misalkan ini ada ID-nya 1, lalu namanya misalkan nama dokternya Doni, lalu alamatnya misalkan Jalan Senopati, Surabaya. Lalu nomor HP-nya misalkan 0812 3455 6523. Lalu waktu kerjanya misalkan dari jam 4 sampai dengan 21 jam 9, jam 10. Nah, misalkan lalu spesialisnya misalkan spesialis jantung. Untuk tanggal lahirnya kita bisa pilih di sini. Misalkan 2014 tanggal 4. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kita klik kirim. Oke, ini SQL-nya insert into doctor.
Lalu coba kita screenshot dulu ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini, dijelajahi. Nah, ini sudah ada ya datanya. Tuh Doni, ini dia. Sekarang coba kita melakukan perintah select untuk tabel dokter di MariaDB. Coba kita MariaDB rumah sakit, select from dokter. Select from dokter, enter. Oke, kita coba select from dokter. Nih, sudah ada datanya ya. ID-nya 1, nama dokternya Doni, alamat dokternya Jalan Senopati, Surabaya, nomor HP-nya 0812 3455 6523, waktu kerjanya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, spesialis jantung, tanggal lahirnya 2014 11 18. Sekarang coba kita select. Nah, sudah, karena datanya hanya ada satu saja. Mungkin hanya ini saja perintah yang bisa saya jalankan, yaitu perintah untuk yang pertama membuat database rumah sakit, lalu membuat tabel-tabelnya, yaitu tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter, lalu juga membuat relasi tabel final. Mulai dari membuat di desainer ini atau tabel relasi tabel final, lalu mencoba untuk melakukan perintah DML, yaitu data manipulation language, dari mulai insert tadi di PHP MyAdmin, insert saya melakukan insert pada tabel pasien, lalu tadi juga mencoba insert pada tabel dokter dan coba update pada tabel pasien, lalu saya melakukan perintah di MariaDB melakukan show database, lalu show tabel, lalu melakukan perintah select from pasien, yaitu untuk menampilkan atau mengambil data dari tabel. Misalkan ini select from pasien, lalu saya coba lagi select bersyarat, yaitu select nama pasien, jenis kelamin from pasien, di mana where jenis kelaminnya perempuan. Ini hasilnya sudah sesuai dengan tabel pasiennya. Lalu saya juga mencoba untuk select bersyarat pada pasien, data pasien yang jenis kelaminnya laki-laki. Lalu saya tadi melakukan perintah insert pada tabel dokter, lalu saya coba untuk melakukan perintah select. Nah, ini tadi sempat ada error karena saya tak lupa menambahkan titik koma di sini. Lalu saya coba lagi select from dokter, lalu ini hasilnya sudah keluar. Nah, itu ID dokter 1, nama dokternya Doni, alamat dokter Jalan Senopati Surabaya, nomor HP-nya 0812 3455 6523, waktu kerjanya dari jam 4 sampai jam 10 malam untuk dokter spesialis jantung, tanggal lahirnya 2014 November tanggal 18. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya lakukan pada praktikum tugas 2 mata kuliah struktur data. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya melakukan praktikum, baik kesalahan saat melakukan praktiknya atau kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 2 mata kuliah basis data dari saya, Syifa Disa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.